halangin aja nih. Mana nih, aduh buruan dong. Aduh, copot. Kamu yang udah ngerusak mobil saya ya? Ganti rugi. Siapa suruh mobil lo ngalangin mobil gua? Pinggirin mobil lo, gua mau lewat. Jangan so tau ya, mobil saya tuh lagi mogok. Ya jelas aja lah mogok, mobil tua kayak gini masih aja dipiara. Udah deh, gak usah banyak komentar. Sekarang mana ganti ruginya? Lo kalau bukan cewek udah gua tonjok lo ya. Cari masalah aja sama gua lo. Lo gak tau siapa gua. Udah. Dengar ya. Sekarang lo pinggirin mobil lo. Baru abis itu gua ganti rugi. Ya, cepat. Berapa sih paling ganti mobil kayak gini? 1 juta. Iya kayaknya. Gua ganti. Beneran? Oke. Dorong. Lo mau mobil gue cepet menyingkir gak sih? Waduh. Wah, ini cewek bener-bener nih ya. Ayo. Dorong. Sik. Udah ayo, jangan jalan sekarang, ayo buruan. Masukin gigi duanya. Bisa nggak sih bu mobil? Ayo Neng, masukin Neng, giginya Neng. Berikan hal yang terindah untuk menyayangmu, mendamaikan seluruh hidupmu, untuk mencintai. Kabur aja. Mana ganti ruginya? Nih, 1 juta. Perlu, bayangkan buat mobil black 200.000 cukup. Oh ya, makasih ya udah bantuin mendorongin mobil black gue. Makasih ya. Set blok banget. Gokil ya. Gue nggak nyangka fans gue pada gila semua. Kalau tadi gue nggak langsung turun panggung tuh, wah gue udah mati kali dicubitin sama dicekek. Ya iyalah, maklum mall kecil gak pernah kedatangan artis tenar kamu. Nah udah deh, yang penting sekarang gue udah lega nih. Bisa istirahat sebentar. Lu Karina masih di toilet? Hah? Lama amat? Biasa bro, namanya juga cewek, ya nggak? Abis pipis, langsung dandan deh, make up. Panggil deh dia, ya. Kalau perlu lu gedor tuh toiletnya. Gue masih ada syuting nih. Ya. Woi, masih makan lagi lu. Buruan. Yalah, tanggung bro. Gue ada syuting video klip nih abis ini nih, ayo buruan. Iya. Hai, kamu Rafael Ahmad kan? Iya. Boleh minta tanda tangan nggak? Foto bareng ya? Boleh wawancara sebentar? Wawancara? Lu wartawan? Bukan sih. Terus kenapa pakai wawancara segala? Sorry. Gue nggak bisa ya. Gue ada jadwal syuting, jadi gue harus pergi. Sebentar aja, Vel. Sorry Mbak. Rafael, Sorry. sebentar. Rafael, please Rafael. Rafael, gue cuma wawancara lo sebentar. 10 menit aja. Gue cuma pengen punya rekaman suara lo. Bandel banget sih lo jadi cewek. Udah dibilangin kan Rafael gak ada waktu. Gue tuh gak ngomong sama lo ya. Diam lo. Gak sopan banget sih lo jadi cewek. Lo yang gak sopan. Gue nih fans beratnya Rafael. Bukan fansnya lo yang cuma manajer Rafael. Lo juga ceweknya Rafael tau. Garis udah. Dasar cewek gatel. Jangan harap lo bisa miliki Rafael selamanya. Lo yang gatel. Kalau gue
semoga lain kali bertemu lagi ya. Ya Mbak ya. Ya Mbak ya. Sabar Pak. Gila banget sih fans-fans kamu tadi. Pengennya seenaknya dia sendiri. Kalau aku udah bawa bodyguard, udah aku suruh kasih bogem deh tuh cewek-cewek. Kamunya juga sih, nggak bisa tegas sama mereka. Demen lagi dideketin sama mereka. Udah ya Rin ya. Ini bukan yang pertama kalinya kayak gini ya, Raf. Aku udah pernah bilang sama kamu kalau aku nggak suka lihat kamu dideketin sama mereka. Ada yang pengen nyium, meluk ini itu. Lama-lama aku juga deh satu-satu fans kamu. Rin, udah. Aku lagi nggak pengen berantem sama kamu ya. Aku lagi capek, lagi pusing. Aku juga lebih pusing, Raf. Aku tuh cemburu sama mereka. Kamu sih terlalu perhatian sama mereka. Sekarang gini, yang bikin nama aku besar kayak sekarang siapa? Fans kan? Bukan kamu. Wah, Waduh, nih cewek emang bener-bener fans gila nih ya. Aduh, tambah runyem deh nih. Rafael. kalau lo masih aja cemburu ngeliat gue dikerumunin sama fans, mulai besok lo nggak usah ikut show gue lagi deh, bikin repot. Oh, jadi sekarang kamu udah nggak mau aku temenin? Hah? Biar kamu bisa ngeladain fans-fans kamu yang cantik-cantik gitu? Udah. Lo lagi. Rafael, aku tuh bukan cuma fans yang ngidolain kamu. Aku tuh juga cinta sama kamu. Seandainya aja kamu bisa menerima aku. Wah Mbak, sorry ya, sorry banget nih. Tapi gue... Udah aku duga. Kamu pasti nolak aku. Ya iyalah, dia kan udah punya pacar. Kalau gitu, kamu nggak bisa dibeli ke siapapun, Vel. Hah? Ini apa nih? Mbak! Gue mesti laporin ke satpam nih. Wah, gawat nih. Jangan dekat-dekat Rafael. Dia bukan milik kamu lagi. Rafael! Rafael, tolong aku, Rafael. Aku tuh cinta sama kamu. Rafael, please. Bantu aku, Rafael. Ayo Mbak. Rafael, I love you, Rafael. Rafael, I love you, Rafael. Rafael, lewat jalan sana aja. Udah capek nih, kalau lewat jalan situ tuh malah makin jauh. Lihat deh, gelap lagi kayak gitu ya. Kalau kamu mau lewat jalan itu, terserah kamu. Aku bakal tetap lewat jalan ini, ya. Aku nggak mau ketemu kayak tadi sore lagi deh. Ya elah, pobia amat sih bro. Kan fans gilanya udah ditangkep bro. Berisik lu ya. Kalau lu protes, udah lu makarin aja. Berdua. Gue bakal tetap lewat jalan ini. Udah, gue cabut. Aduh, mana sih si Rafael nih? Jam segini juga. Lama amat. Lu kemana aja sih? Gue kan lewat jalan yang tadi. Udah deh, yuk, masuk Udah, yuk. Bosku mana? Lumputin mana? Lo ngapain sih nih? Hah? Oh, gua tahu lo masih nggak suka gara-gara gua rusakin mobil lo kemarin. Iya. Terus ganti ruginya kurang. Hah? Terus kenapa lo balikin kemarin sisanya? Emang lo dasar belagu? Apa sih nih orang? Oh, gua tahu. Atau lo salah satu dari fans gue tadi yang ngerubutin gue, terus lo pura-pura nolongin gue supaya lo bisa minta tanda tangan, ya kan? Hebat lo, hebat. Sumpah gue gak ngerti deh apa maksud lo ngomong kayak gini ya. Udah ditolongin, bukannya terima kasih malah nyerocos nggak jelas. Bentar, tunggu bentar. Gue belum selesai ngomong ya. Sorry ya, gue gak ngerti bahasa bebek. Bebek? Lo ngatain gue bebek? Woi. Tadi maksud lo ngomong gitu apa? Lo bilang gue bebek? Gue gak ngomong gitu. Ya gue tahu, tapi maksud lo bilang gue bebek kan? Yang dari tadi ngomong bebek tuh siapa sih? Diri lo sendiri kan? Oh ya, satu. Gue gak butuh ya tanda tangan lo. Kenal juga enggak. Siapa tuh? Hah? Siapa sih? Itu tadi orang yang nolongin gue dari fans. Ngomongin.
Iya, kalau nggak ada dia gue udah kayak kue lapis kali ditindih sama fans. Lo kenal sama dia? Nggak kenal gue. Bro, kayaknya nih ya, udah saatnya lo itu harus pakai bodyguard. Gue setuju banget sama lo, Ji. Aduh, kan udah ada lo, Ya bro, tapi gue itu udah gak sanggup ngadepin puluhan fans lo yang pada gila itu, ya. Kalau ada bodyguard, fans kamu juga pasti bakalan takut buat deketin kamu. Tapi kalau misalnya aku pakai bodyguard, itu bukannya ngejauhin aku sama fans ya? Ya, bukan ngejauhin bro. Tapi lo itu butuh perlindungan. Lo juga butuh jaminan keselamatan. Kalau lo masih pengen hidup terus, ya nggak, ya nggak? Bener banget. Cewek? Kayaknya gue pernah ngeliat nih cewek. Waduh. Wah iya. Wah mesti gue petin nih. Bisa-bisa ntar perang nih sama Rafael. Bro, ini dia nih. Foto-foto bodyguard paling oke. Tadi gue habis dapat dari agensi. Nah, lo pilih sendiri deh. Kali aja ada yang cocok, ya nggak? Ya udah, besok suruh aja mereka datang ke rumah gue. Siap. Wah, Bos, sorry ya bos. Sorry, lu parah sorry. banget, Un. Masa orang kayak tadi jadi-jadian gitu pengen lu jadiin bodyguard gua? Bisa hilang gua. Oh, sorry deh, Raf. Aduh, gue juga ketipu sama ototnya. Makanya ya, lo lain kali kalau mau cari orang buat bodyguard gua, ya, lain kali jangan cuma lu lihat luarnya doang. Iya. Ya? Tapi dalamnya juga. Luarnya bodyguard, dalamnya body blind. Nyengir lagi lu. Raf, tenang. Gue masih ada calon satu bodyguard lagi. Ya. Gue panggilin. Hah? Tapi lo yang ini lo yakinin dulu ya. Kalau dia cowok tulen, beneran. Tenang, siap. Ini cowok tulen. Bentar ya. Saya bos. Saya Iqbal. Aduh, perabotan rumah gue lo tendang. Bagus mas. Keren, bravo. Maaf mas. Gak apa-apa, bagus kok. Jadi yakin nih dengan silat kayak gitu bisa ngalahin puluhan orang? Saya jamin mas, saya sudah biasa. Jadi juga udah biasa dikeroyok gitu dong? Oh iya dulu. Dulu? Iya, waktu saya masih di kampung, saya sering dikeroyok sama masa. Waktu ketahuan nyopet mas. Hah? Nyopet? Iya, tapi itu dulu mas. Kalau sekarang saya sudah insaf. Bagus deh. Apalagi kalau saya jadi kerja sama mas, jadi bodyguard mas, saya itu orang setia. Dulu waktu saya masih nyopet itu demi mak saya mas. Iya, demi mak saya di kampung mas. Saya tidak bisa jauh dari emak. Saya kangen sama Iya. Ya udah, sekarang kita ke rumah emaknya Mas ya. Marah lu. Oke Mas, ntar kabarin lagi ya. Mas pulang ya. Ntar bos. Sekarang lu cari bodyguard yang bener buat gua, ya, yang perfect gitu. Kalau perlu lu datangin tuh bekas bodyguard Obama ke gua sekarang. Ya, gua sih sebenarnya masih ada bro. Tapi Kenapa? Hah? Bodyguardnya cengeng lagi kayak yang kemarin? gimana ya? Gua ragu sih kalau bakal mau.
Ya gue nggak mau lah kalau kayak yang udah-udah. Ogah gue. Bukan gitu bro. Aneh, bukan itu sih masalahnya. Ya, tapi yang satu ini cewek bro. Namanya Lintang. Umurnya 25 tahun. Tinggi badan 170 cm. Nah, dia ini jago karate, jago taekwondo. Ini bukannya cewek yang waktu itu mobilnya gue tendang ya? Iya. Lo yakin dia bodyguard? Ya iyalah bro, yakin. Orang agensinya sendiri yang ngasih 3 foto ini ke gua. Nah, mereka bertiga itu adalah yang paling the best bro. Dari mereka bertiga itu, si Lintang lah yang harganya paling mahal. God, Oh my god. lo tahu nggak? Waktu gue kemarin dikerubutin sama fans, yang nolong gue itu dia. Masih Pak, saya terus pantau dia. Walaupun ya anaknya sedikit emosian. Nggak apa-apa. Terus jaga keselamatan dia dari jauh. Ini sebagai bonus buat servis kita. Meski dia belum deal sama kamu. Siap Pak. Apa? Bodyguard cewek? Ya emangnya di dunia ini tuh udah gak ada cowok? Iya sih, tapi kata Jiung dia itu yang terbaik. Jiung sama kamu pasti udah sekongkol kan? Kamu pakai bodyguard cewek padahal dia itu selingkuhan kamu. Kau pikir aku gampang apa dibohongin sama kamu? Pokoknya aku nggak setuju kalau pakai bodyguard cewek. Karin, aku mohon banget sama kamu ya. Kamu jangan cemburu buta gitu sama aku. Sekarang gimana supaya aku bisa meyakinin kamu dan membuat kamu percaya? Oke. Gampang kok caranya. Gak apa-apa kalau kamu mau pakai bodyguard. Tapi jangan cewek. Ngerti? Bro, bro, Karina mana? Ngambek. Aduh. Ya, itulah cewek bro. Bisanya cuma ngambek doang. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Bisanya malah nambah masalah. Ya kalau gue boleh jujur sih, sebenarnya gue juga udah bete sama dia. So, kalau udah bete, ya udah mendingan lo putusin aja. Susah amat, lama amat. Iya nggak? Lu gak bisa kasar sama wartawan. Lu kalau mau ngambil foto, lu lihat tempat di privasi gua. Lu nyadar ya? Lu besar juga karena wartawan tau gak? Nah, terus lu mau bilang apa? Hah? Lu mau gua bilang makasih sama lu? Habis lu ngambil foto gue di toilet terus bakal muat di media, iya? Itu penghinaan namanya! Iya, puas lo! Balikin kamera. Cepat doang! Banget nih. Jam berapa nih? Woi, jangan lari lo! Gue pikir gue takut sama lo! Apa itu? Yaudah, yuk, cepetin, yuk. Rafael! 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 Halo! Rafael! Halo, Rafael Ahmad menuju arah lo. Gue udah gak butuh ID palsu lagi. Gila tuh orangnya, nggak ada capeknya. Dari tadi ngejar gue terus ya. Ku tahu apa yang aku berikan takkan membuat engkau percaya. Namun inilah diriku yang ada untuk dirimu.
Siapa lu semua? Serbanci lo. Pakai senjata main keroyokan lagi. Untuk mencintamu, memberikan hal yang terindah, untuk menyayangmu, mendamaikan seluruh Badan lo pada gede, makiannya pada nol. mencintamu, memberikan hal yang terindah, untuk menyayangmu, mendamaikan seluruh hidupku dan untuk mencintamu, memberikan hal yang terindah, untuk menyayangmu, mendamaikan seluruh hidupku. Wih, wih, mau kemana Mbak? Sembarangan lo kalau ngomong. Gue lagi pengen nolongin orang sakit nih. Waduh, kalau gitu, enggak, cari yang lain aja ya. Saya nggak mau kena masalah. Woi, Pak, bantuin dong. Woi. Gila ya, dasar orang sekarang minta tolong susah banget. Terpaksa dia naik taksi tradisional kayak gitu. Bang, tolongin saya Bang ya. Nolongin orang ke sebelah sana Bang. Oh iya Pak, iya Pak. Tolongin ya Bang ya. Iya. Aduh Bang, bisa cepetan dikit gak sih Bang? Kasian nih teman saya Bang, udah parah begini. Neng, ini udah full Neng, udah mentok, sampai gigi 6 lagi. Ah, si Abang. Dia nyanyi. Libat Bang, aduh, si Abang. Aduh Neng, sabar dikit dong, lampu merah tuh, Neng. Ya Bang, kalau lama kayak gini mah mending saya aja yang nyetir ya Bang. Aduh Neng, nggak bisa Neng. Abang jagain aja di belakang. Ya Bang. Neng, aduh Neng. Udah gue bisa, cepetan Bang, jagain temen saya di belakang. 5, 4, 3, 2, 1, pegangan Bang! Neng, aduh Neng, pelan-pelan dong Neng, pelan-pelan. Yalah Bang, nyantai aja kali. Pelan-pelan dong Neng, pelan-pelan. Coba buka cepat, apaan itu? Neng, aduh tolong Neng, aduh tolong, Neng ya Allah. Neng, aduh ya Allah Neng. Tadi sudah keluar. Ini tolongin saya sus, pasien di baju sus. Yaudah. Tolongin masukin nama pasien baru, Rafael. Mbak, pasiennya 2. Cuma 1 sus. Yes,
Bang, bang. Nih bang, selebihnya bang ya. Kasian kayak abang pusing kayak gitu. Sorry ya bang. Iya Neng, abang pusing banget. Kayak habis naik komedi puter Neng. Sekali-sekali bang, ya. Neng. Aduh, namanya siapa Neng? Lintang bang. Kenapa? Enggak. Abang mau bilangin seluruh tukang baju di Jakarta nggak boleh dinaikin nama lu. Yes, ya abang justru saya nih yang berhasil bawa ke sini. Kalau enggak mak masih di jalanan sono. Temen saya kesian. Yaudah ya. Deh, makasih ya. Temen saya kesian tuh. Banyak yang sudah kita lalui. Ambil waktu untuk merayakan. Karena Anda pantas menikmatinya. Rafael. Syukur deh kamu selamat. Gue khawatir banget deh. Gimana gua? Gue di rumah sakit, Raf. Lintang mana? Lintang. Lintang siapa? Lintang yang waktu itu nyelamatin gue. Maksud lo Lintang yang bodyguard itu, bro? Waduh, bro. Gue kesini aja orangnya udah nggak ada. Gue tahu di sini aja dari pihak rumah sakit. Semua media lagi ngeberitain lo, bro. Tuh, baca. Kilas Info. Tuh kan? Dua preman Bukan di majalah doang. Di TV ada. Seorang artis terkenal bernama Rafael Ahmad. Rafael terluka cukup parah. Dia ditolong oleh seorang Bro. wanita yang membawanya. Orang yang nusuk lo kemarin itu Rafael sekarang sedang dalam didendam perawatan sama di lo. rumah sakit. Emang ada wartawan yang dendam sama gue? Dia itu wartawan gadungan. Dia dendam sama lo karena adiknya mati kecelakaan gara-gara nonton konser lo. Gila lah. Makanya dia tuh benci banget sama lo. Apa dia ngakunya sama polisi gitu ya? Bukan dia, bro, tapi dua preman yang dihajar Lintang kemarin. Ya dia sih udah ditangkap sama polisi. Tapi apa? Ya wartawan gadungan itu namanya si Hari, bro. Dia masih berkeliaran, bro, di luar. Ya mudah-mudahan aja polisi bisa nangkap dia. Gue juga ngeri nih, bro. Aduh, gawat nih. Semua orang emang lagi nyariin lu, bro. Iya, gue tahu ini pasti gara-gara kemarin nih, kejadian kemarin. Aduh, udah deh, mendingan kita panggil satpam rumah sakit sini ya. Ya elah, mereka bisa apaan? Hah? Jumlahnya banyak banget. Gila apa lu? Yaudah kalau gitu, lu aja deh nyamperin mereka. Gimana? Nah, ini dia nih. Mereka itu bakal ngerampas waktu gue berjam-jam. Gue kan perlu istirahat, men. Cuma ada satu cara, bro. Apaan? Pakai bodyguard. Lintang. Gimana? Hah? Mau nggak? Tinggal gue calling agennya.
bilang deal, langsung Dede ngesot kesini. Tapi gini dulu. Aduh, Dede nggak usah tapi. Lo mau sebulan di rumah sakit? Kagak kan? Hah? Iya, gue tahu, tapi gimana? Ya, gimana? Iya sih. Udah, iya, gitu, ya. Ya udah terserah lo deh. Lo kayak aja. Halo? Agen bodyguard? Surat kontrak buat kamu. Silakan dibaca. Setelah kamu tanda tangani, saya resmi menjadi bodyguard kamu. Lalu, apa tugas pertama saya? Jadi tugas lo harus bisa bawa gue keluar dari rumah sakit ini dengan selamat. Karena di luar sana banyak wartawan sama fans yang mau ketemu sama gue, dan gue nggak mau ketemu sama mereka. Bisa? Oke, nggak masalah. Lalu, ini siapa nih? Oh, iya lupa. Kenalin, saya ini asistennya Rafael. Nama saya Jiung. Oke, Jiung. Setelah ini, kamu sekarang siapin mobil, langsung bawa ke gerbang rumah sakit ya. Sekarang juga, ya. Dia ini asisten gue. Biarin aja dia sama gue. Tapi saya bodyguard kamu sekarang. Saya berhak menentukan jalan apa yang safe buat kamu. Ya tapi lo nggak berhak nyuruh-nyuruh gitu dong. Bosnya siapa di sini? Saya berhak. Tolong kamu baca lagi kontraknya. Ayo baca. Udah nggak usah, kelamaan. Serah lo aja. Karena semua peraturannya ada di sini. Oke, jadi nggak ada masalah buat semuanya ya. Jung, tolong ambil mobil sekarang juga, bawa ke gerbang. Tolong pakai ini yang ada di dalam situ. Dan saya akan atur semuanya. Ayo pakai, jangan mau waktu. Silakan Jiung. Sekarang nih. Sekarang. Cepat. Udah nggak usah banyak tanya. Pakai aja. Wah lo yang bener aja, gila. Cepat, kita nggak ada waktu. Ayo. Ayo. Bangun. Kenapa sih gue mesti pakai baju nenek-nenek? Hah? Gue ini cowok. Kenapa nggak pakai baju kakek-kakek? Mana sih? Ini wih, gatel lagi nih. Ah, gue copot aja. Jangan. Saya bilang jangan. Kamu nggak bisa dibilangin ya. Kalau nggak saya berhenti nih jadi bodyguard kamu. Iya. Tawa aja lu. Gatel nih Wik nih. Baju juga gatel nih. Ini semua ya. Ini ide dia nih. Nih. Aduh, tapi hebat Raf. Brilian. Sumpah, gua aja sampai gak kepikiran kayak gitu tadi.
Waduh, salut deh gue sama Lintang. Nice job, nice job. Aduh, ada-ada aja deh. Hah? Oke, yuk kita jalan. Aduh. Lintang, lo lagi ngapain sih? Lagi masang CCTV. Emangnya perlu ya? Ya jelas dong. Ini salah satu prosedur pengawalan buat klien. Serah lo deh. Gue minta maaf ya yang kemarin. Soal mobil lo juga. Gak apa-apa. Kenapa di kamar mandi gue ada CCTV-nya? Maaf bos, tapi memang itu sengaja saya pasang supaya bisa mengontrol keamanan rumah. Dan memang itu bagian dari servis kami bos. Lo gila lo ya? Hah? Lo mau ngintipin gue mandi? Udah, awas jangan ngintip lo. Orang gila apa lo tuh sampai keluar di YouTube gue, habis gue karir gue. Halo bos. Duduk sini sebentar. Lu bukan robot kan? Masa nggak bisa sih nemenin gue duduk sebentar sini, ngobrol? Maaf bos, kalau misalnya untuk ngobrol itu sudah menyalahi prosedur pengawalan. Makan tuh prosedur pengawalan. Rafael sayang. Hey. Rin, jangan ganggu ya. Dari tadi aku lagi konsentrasi baca naskah. Sejam lagi mesti take. Ntar kalau nggak bisa diomelin sama sutradara tuh. Tuh sutradaranya. Ih, masa kamu gak kangen sih sama aku? Kan beberapa hari kita gak ketemu. Iya, tapi kan udah waktunya. Sekarang aku lagi kerja nih, ya. Ya kamu maklum lah, aku kan penyanyi, bukan pemain sinetron. Jadi aku mesti fokus, ya. Jadi kamu pergi dulu aja. Ntar kalau aku udah selesai syuting, aku telepon. Terus, kalau aku gak boleh deket-deket sama kamu, kenapa dia boleh? Ya dia kan bodyguard aku. Jadi dia harus deket terus, ya kan? Lagian dia nggak manja kayak kamu. Terus dia nggak ganggu aku kerja. Oke, kalau gitu aku mau jadi bodyguard kamu. Hah? Rin, bodyguard letoy kayak kamu mana mau aku. Udah deh, sekarang pergi dulu deh sana. Udah sana, pergi. Sana. Nanti telepon deh, ya. Dah, Rin. Dadah. Udah sayang. Dah. Please deh, ya. Sana. Seputih cinta ini ingin ku lukiskan di dasar hatiku. Kesetiaan janjiku untuk pertahankan kasihku padamu. Bukanlah mata hati
masih cumbui bayang dirimu di dalam mimpi yang mungkin takkan pernah Raf, gue bawa buah nih buat lo. Lo kenapa sih? Raf, lo kenapa? Gue kram. Kram? Sakit banget ya? Minum dulu. Gue ambil anduk ya. Biar gue aja. Aku tahu, kamu tadi cuma acting kan? Kamu pura-pura kelelep biar bisa ditolong sama bodyguard cantik kamu itu. Kenapa sih kamu punya pemikiran sempit kayak gitu? Ya wajar dong, kamu kan artis. Kamu bisa bohongin semua orang dengan acting kamu itu. Tapi aku gak ketipu. Kamu biar bisa dekat aja kan sama si Lintang. Mau kemana? Serah semua. Jangan-jangan kamu udah mulai terpikat sama Lintang? Atau malah kamu sama dia udah pacaran? Secara kali itu tinggal satu atap. Rafael, please dong jawab. Aku mesti jawab apa sih, Rin? Kalau aku jawab, kamu juga nggak percaya. Percuma. Toh kamu tetap curiga, cemburu. Ngapain juga aku cemburu sama cewek yang setengah jadi kayak cowok gitu? Males banget deh. Udah ngaku aja deh. Enak aja, aku tuh bukan cemburu. Aku tuh berusaha ngurus kamu dengan baik, dengan rasa sayang yang aku miliki buat kamu. Nih, kamu lebih baik ganti bodyguard. Ini beberapa foto bodyguard dari agensi terkenal paling top di Jakarta. Mereka bisa diandelin, profesional, dan yang paling penting, mereka bukan perempuan. dalam mimpiku, walau ku tak pernah lari dari Aku hargain usaha kamu. kenyataan ini. Tapi sorry banget. Hanya Aku bakal tetap pakai Lintang. Karena dia juga sangat profesional. kisah cinta yang pernah ada bersamamu. Setiap langkahku menebarkan harapan indah yang kita inginkan, dan kau lepaskan kini kisah cinta. Pernahkah kau sepintas saja melihatku ada di sini, memanggul cinta indah yang pernah kau berikan manis? Apakah kau melihatku? Semestinya kau tak tinggalkanku, kau hancurkan rasa hatiku hanya untuk egomu. Dan Rafael, Apa kabar, Man? seperti yang Aden lihat tuh, Mamang Mas sehat. Kumaha Aden kabarna? Baik, baik. Nan, bangga Nan. Malam ini kita nginap dulu di villa gue. Besok baru kita ke lokasi syuting. Ya kebetulan lokasinya nggak jauh dari sini. Makanan udah siap? Silakan. Hei Jiung,
Rafael kemana sih? Gua telepon handphonenya nggak aktif. Gua datengin ke rumahnya juga nggak ada. Kemana sih dia? Lagi syuting di puncak. Hah? Syuting di puncak? Kok gua nggak diajak? Emangnya lo doang kagak diajak? Gua juga kagak diajak. Ya udahlah kagak apa-apa. Lagian sekarang dia kan udah ada bodyguard. Yang penting gaji gue kagak disunat sama dia. Nah, Ini nggak bisa dibiarin lo sih. Kalau gue boleh tahu, sebenarnya lo nggak menderita ya sama profesi lo? Ya lo kan harus nomor 2-in privasi lo, cuman buat ngejagain klien lo gitu. Enggak. Lo punya pacar nggak? Sorry, gue nggak maksud kok nyampurin urusan pribadi lo. Cuman kalau misalnya lo butuh waktu buat privasi lo, gue bakal ngasih lo cuti kok. Sekedar cuman ketemu sama pacar lo atau keluarga lo. Gue gak punya siapa-siapa. Hah? Serius? Dari kecil gue dipungut sama bos gue dan dididik sebagai bodyguard. Terus orang tua lo kemana? Orang tua gue udah gak ada. Oh, orang tua lo udah meninggal ya? Oh enggak, emang dulu gue dipungut sama bos gue. Terus ya udah dibesarin sampai sekarang. Jadilah begini. Oh, pasti lo sedih banget ya? Lo nggak tahu siapa orang tua lo. Gue aja suka bete karena orang tua gue nggak tinggal di sini, tinggal di luar negeri. Ya jadi gue sering kesepian aja gitu. Terus pacar lo gimana? Punten, Den. Ini ada surat, Den. Kayaknya ini buat Aden deh. Oh iya, makasih, Man. Loh, Raf, kamu sering dapat surat kaleng kayak gini? Nggak pernah. Ini pertama kali. Mang, ini dapat suratnya dari mana? Gini, Den. Waktu itu Mamang lagi nyapu. Surat itu ada di bawah pintu, Den. Emang isi suratnya apa, Den? Ini surat ancaman, Mang. Astagfirullahaladzim. Ada yang ngancam saya dibunuh. Kok dia bisa ngirim ke sini ya? Setahu saya sih, Den, untuk lingkungan sini nggak mungkin, Den. Apalagi kan Aden nggak pernah punya masalah di lingkungan ini, Den. Gimana, Lintang? Nanti biar aku yang selidikin. Lintang. Udah, kamu gak usah khawatir ya. Kamu akan baik-baik aja kok. Aku janji. Makasih ya, Mang. Makasih, Lintang. Iya. Mang, hati-hati ya. Den. Lama-lama gue gak bisa jauh dari Lintang. Gue jadi bergantung banget sama dia. Gue gak tahu ini bakal menguntungkan buat gue atau sebaliknya. Gawat. Capek juga ya. Ya, nah abis ini istirahat ya. Wah, gila ya. Mas, lihat orang yang nempelin ini nggak di mobil saya? Rafael, ini kayaknya nggak bisa dibiarin. Ya, aku curiga deh. Orang yang naruh-naruh kayak gini tuh orang yang deket sama kamu. Soalnya nggak mungkin kalau misalnya dia tahu semuanya. Dia tahu dari mulai villa kamu, mobil kamu, sampai di mana posisi kamu sekarang. Jangan-jangan wartawan gadungan itu lagi. Iya, aku juga lagi mikir gitu. Tapi biar aku selidikin nanti. Udah, masuk mobil.
tidur. Gue nggak bisa tidur. Lo mau kemana? Oh, gue mau ngecek sekitar villa. Kenapa? Udah nggak usah lah. Udah malam. Lo kayak bukan manusia aja. Nggak pernah tidur gue lihat. Kan lo tau sendiri gue harus menjalani semua kerjaan sesuai dengan... Iya, gue tahu prosedur pengamanan, ya kan? Tapi gue lebih aman kalau misalnya lo deket gue. Seputih cinta ini ingin ku lukiskan di dasar hatiku. Kesetiaan janjiku Lin, untuk pertahankan gue pengen ngomong. kasihku padamu. Sebenarnya gue pengen kenal sama lo lebih jauh. Kalau menurut gue sih, lo itu terlalu kaku gitu, terlalu diem, kayak robot. Gini Lin, gue tuh cuman pengen kalau bisa lo tuh menganggap gue tuh kayak teman akrab gitu, saudara. Ya tapi di satu sisi lo tetap bisa ngejalanin pekerjaan lo sebagai bodyguard gue. Sorry Raf, gue gak bisa karena gue terikat sama peraturan yang gue harus ngawalin lo setiap saat, tapi bukan untuk... Lo tau kan? Gue gak peduli sama aturan agensi lo. Coba memahami banyak nurani. Sorry banget Len. Gue stres banget akhir-akhir ini. Gue keluar dulu. Susah banget sih gue. Gue pengen kenal sama lo doang. Dirimu di hatiku tak lekang oleh waktu, meski kau bukan milikku. Gue sarapan dulu nih. Iya, makasih ya, Mang. Iya nih. Rafael belum bangun. Dan Rafael masih tidur di ruang tengah, Non. Kan semalam Dan Rafael nggak tidur di kamar. Oh ya? Iya, Non. Selamat pagi semuanya. Pagi, Neng. Halo, si Neng pasti di Jakarta ya? Ya iyalah, masa di hutan. Rafael mana, Mang? Rafaelnya masih tidur. Semalam dia nggak bisa tidur. Gua nggak ngomong sama lo. Mang Dadan, Rafael mana? Ada, Neng masih tidur di ruang tengah. Oke. Banyak yang sudah kita lalui. Ambil waktu untuk merayakan, karena Anda pantas menikmatinya. Dalam menonton televisi, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, tontonlah tayangan sesuai usia kamu. Yang kedua, Perhatikan tanda seperti ini di layar televisi kamu. untuk para orang tua, Dampingi anak-anak Anda dalam menonton tayangan televisi. cerdas dalam memilih tayangan. Ayo bersama selamatkan generasi bangsa. Lebih dari 300 sekolah pilihan, lebih dari 6.500 siswa telah mengikuti audisi dan workshopnya. Dan 50 sekolah pilihan dari Jabodetabek siap bersaing di Jakarta. Liga Bintang Juara. Segera di GTV. Kabupaten Kendal. Piye kabar? Siapkan energi kalian. I Love RCTI siap mengguncang Kendal. Banyak keseruan lainnya yang benar-benar baru dan siap bikin kamu makin love sama RCTI. Sabtu, 8 Agustus.
setengah 10 malam, live di RCTI. Oke Chef, spesial HUT RCTI 37. Sekarang semua orang makin tahu kalau kamu memang cuma buat aku. Aku dijodohin sama Nadine. Kabupaten Kendal. Siapkan energi kalian. I Love RCTI siap mengguncang Kendal. Sabtu, 8 Agustus, setengah 10 malam, live di RCTI. Oke Chef, spesial HUT RCTI 37. Ini dia I Love RCTI Kendal. Berani menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Siap-siap, hukuman menanti kamu. Jangan biarkan kita terpecah belah Karena hoax. Stop hoax sekarang. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih-rintih dan berdoa. Rafael sayang, bangun dong. Aku udah di sini nih. Rafael, bangun dong sayang. Lintang. Apa kamu bilang? Kamu panggil nama Lintang? Berarti benar kan selama ini kamu sama dia tuh ada apa-apanya? Terus sekarang kamu datang ke puncak berdua nggak ngasih tahu ke aku biar aku nggak ganggu kamu kan? Harim, stop, udah stop. Kamu jahat, Rafael. Kamu jahat. Dengerin dulu. Kamu udah terpengaruh sama bodyguard. Kamu dengerin aku dulu. Kamu tuh udah terpengaruh sama bodyguard jelek itu. Dengerin dulu. Aku udah gak nyaman sama kamu. Sorry banget. Sebenarnya aku udah pengen ngomong lama sama kamu. Kalau sebaiknya hubungan kita putus aja. Tapi aku cinta sama kamu. Aku cinta sama kamu, Vel. Aku tahu kamu cinta sama aku. Tapi aku gak pernah bahagia sama kamu. Aku malah tersiksa. Gak enjoy. Dan itu semua udah berhasil ngikis perasaan cinta aku ke kamu. Sedikit pun gak ada rasa cinta kamu buat aku. Iya. Maaf banget, Rin. Tapi aku gak pengen bikin kamu luka. Aku harus ngomong jujur sama kamu. Dan sekarang rasa cinta kamu udah berpaling buat Lintang gitu. Iya. Aku cinta sama Lintang, Rin. Indah senyummu yang selalu membuatku mengenangmu. Terbawa aku dalam sedihku, tersadar kini kau tak di sini. Kau masih yang terindah,
Lintang, lo ngapain sendiri di sini? Yang kamu ngomongin sama Karina itu nggak bener kan? Lo dengar percakapan gue sama Karin? Kalau yang tadi gue bilang sama dia itu cuma buat alasan gue mutusin dia aja lagi. Jadi itu cuma pura-pura kan? Lo nggak cinta kan sama gue? Gue nggak mesti jawab itu kan? Toh juga nggak ada pengaruhnya buat lo. Siapa? Oh iya, kemarin saya sudah update mengenai data tentang orang yang menyamar menjadi wartawan ya, untuk menyerang Rafel Ahmad. Iya. Kenapa? Sudah ditangkap? Kapan itu, Pak? Seminggu yang lalu. Oh iya, baik. Baik, ya. Terima kasih atas informasinya ya, Pak ya. Jangan-jangan kecurigaan gue selama ini benar. Karina? Karina! Rafael, maafin aku ya. Aku gak maksud kok buat nyakitin kamu. Surat-surat yang kemarin itu aku bikin cuma gara-gara aku tuh cemburu sama Lintang. Iya. Udah aku maafin. Tapi lain kali jangan diulangin lagi ya. Itu ketakutan tau. Lin, yaudah, yuk, gue ntar pulang. Iya. Ntar ya. Makasih atas lo gemetar dari lo yang udah bikin muka gue bonyok yang jelas. Tapi lo jangan sambung. Gue bakal bikin hidup lo sial sama hidup. Ya, duluan ya. Din. Apaan lo? Udah nyetir aja ya.
Kameranya rusak? Enggak. Ya terus kenapa lu copotin? Lo nih lupa atau pura-pura lupa sih? Lupa apaan sih? Kan hari ini kontrak gue habis. Hari ini terakhir. Iya. Lagian, ya gue rasa lo udah gak perlu bantuan gue lagi lah. Udah gak ada yang gangguin lo kan sekarang. Semua udah normal. Gue mau copotin yang sebelah sana dulu ya. Ya, semuanya. Lin. Iya ya. Udah setengah tahun dia jadi bodyguard gue. Gue gak pernah pikiran ke situ. Habis kontrak. Lin. Oke, gini. Sekarang gue bakal minta sama agensi lo untuk memperpanjang kontrak setengah tahun lagi. Jadi lo jangan pergi dulu dari sini. Gak bisa, Raf. Kenapa gak bisa? Kan gue dikontrak di sini cuma 6 bulan. Lagian lo bisa aja perpanjang kontrak. Cuma lo pasti dikasih bodyguard yang lain. Gue gak mau yang lain, gue maunya lo. Gak bisa, Raf. 6 bulan ke depan tuh gue udah di booking buat klien gue yang lain. Lu kenapa gak pernah ngomongin soal ini sama gue? Hah? Pokoknya gini, gue gak mau dipisahin dari lo. Ya? Lo bilang sama bos lo, berapapun harganya gue pasti bayar. Yang penting lo tetap di sini sama gue. Seputih cinta ini ingin ku lukiskan di dasar hatiku. Lo beneran mau pergi? Iya, Raf. Lintang, kalau ada sesuatu yang bisa gue lakuin buat lo supaya lo tetap di sini, bakal gue lakuin buat lo. Sayangnya nggak ada, Raf. Nggak ada. Gimana kalau cinta? Dirimu di dalam mimpi yang mungkin takkan pernah membawamu di genggamku. Apa cinta bakal batalin niat lo buat pergi? Maksud lo apaan sih? Lintang, gue mau lo tetap di sini sama gue, bukan sebagai bodyguard gue, tapi sebagai pacar gue. Mengusik kesepian jiwaku. Gue gak sanggup jauh dari lo, Lin. Gue cinta sama lo. Lo bilang sama bos lo kalau lo mau berhenti. Kalau lo kena sanksi atau denda, gue yang bakal bayarin. Tapi gue gak bisa, Raf. Gue harus pergi. Lintang. Gue gak bisa gak ada lo. Gue gak bisa. Tapi gue gak bisa, Raf. Maafin gue. Apa sih yang lo cari sebagai bodyguard? Uang. Gue bisa kasih sama lo. Gue bakal kasih lo duit berapapun. Asalkan lo berhenti dan jadi pacar gue. Maaf tadi. Gue terlalu emosi sama lo. Gue emang gak berhak ngelarang lo supaya tetap di sini. Mungkin gue juga terlalu maksain kehendak gue. Dan lo juga mungkin gak cinta sama gue. Lo boleh pergi sekarang. Dan gue makasih banget buat semua yang udah lo lakuin di gue. Dirimu di hatiku tak lekang oleh waktu, meski kau bukan milikku. Intan permata yang tak pudar tetap bersinar mengusik
kesepian. Dirimu di hatiku tak lekang oleh waktu. Meski kau bukan milikku, intan permata yang tak pudar tetap bersinar mengusik kesepian. Bintang, apa tahu kamu mencintai artis itu kan? Iya, Rai, apa yang kamu pengen? Kembalilah pada Rafael. Saya nggak bisa, Pak. Saya udah janji ke diri saya sendiri kalau saya akan terus mengabdi pada Bapak. Karena yang saya tahu, udah banyak hal yang Bapak korbankan buat hidup saya. Ada satu hal yang belum kamu balas terhadap Bapak. Apa itu, Pak? Sumpah kalau misalnya emang ada yang belum saya sempat lakukan ke Bapak, saya akan balas sekarang juga. Benar, Lintang? Ya iya, Pak. Meskipun harus nyawa yang saya harus korbankan. Nggak perlu, kok. Nggak perlu kamu mempertaruhkan nyawa segala. Kamu cukup bikin hati Bapak bahagia. Itu sudah cukup membalasnya. Lalu apa yang bisa bikin Bapak bahagia, Pak? Kamu kembali kepada Rafael. Rebut cintanya. Jangan sampai dia hilang di hati kamu. Itu sudah membuat hati Bapak bahagia. Bapak sangat bahagia jika anak Bapak juga bahagia. Sampai kapan lo kayak gini terus, bro? Sampai kapan? Gue nih udah pusing ladenin lo terus. Udah capek-capek gue nyariin lo job. Malah lo tolak. Kelarin album rekaman aja lo gak mau. Mumet dah gue. Lama-lama lo bisa bangkrut nih. Kagak ada yang mau pakai lo lagi. Dan juga kagak ada yang mau ngerekam suara lo lagi. Bro. Bisa-bisa gue bisa balik ke kampung nih. Bajai? Iya, gue tahu Bajai. Emang kenapa? Bajai kan gak boleh lewat sini, Ya udah, emang apa urusan lo? Biarin aja, mungkin ada orang lagi mau piknik kali Bu Bajai. Biarin aja. Mungkin peduli amat sih. Waduh, bro. Bintang. Ini surat kontrak. Surat kontrak apa? Setelah kamu tanda tangani surat kontrak itu, aku resmi menjadi pacar kamu. Hah? Waduh. Bucok dicinta ulang tiba. Iya, aku udah berhenti. Bosku udah setuju kalau aku berhenti jadi bodyguard. Serius? Iya. Cocok, bro. Wah. Yes! Yes! Wah. Yes! Selamat. Kau cantik, kau memang cantik, kau manis, kau memang manis, kau indah. Bro. Karina buat gue. Bro. Bos. Makasih ya, Jiung. Sama-sama, Lintang. Kau jadi pacar indahku, nanti kau Bro, lama dong, bro. Woi.